pemerintah daerah dengan melibatkan semua tim gabungan, sehingga tim gabungan untuk turun secara langsung ke distributor melihat semua stok ini persiapan untuk baik Natal dan Tahun Baru, apakah stok ini bisa mencukupi, memadai, bisa untuk Sorong Raya atau Papua Barat ini bisa cukup, sehingga kita secara langsung untuk mencek sehingga baik kebutuhan bahan pokok makanan ini, kebutuhan pokok ini apa bisa mencukupi, sehingga kalau sekiranya belum mencukupi kita mengingatkan kepada mereka sehingga mungkin bisa mereka untuk ya mengantisipasi Natal dan memasuki tahun baru ini jangan sampai ya terjadi, mungkin juga jangan sampai harga juga naik. Nah, kalau bisa harga standar saja sehingga juga masyarakat ini bisa dilayani, mereka bisa merasa kebutuhan dicukupi. Sehingga khususnya di Kota Sorong dulu, setelah itu berhenti Sorong Raya, kabupaten tetangga kita dan juga Papua Barat. Karena Kota Sorong merupakan penyangga atau tempat ya bisa disalurkan kebutuhan bahan pokok ini ke mereka ini, sembako ini kepada mereka, karena dari sini tempat pusatnya untuk memudahkan semua hal. Jadi mungkin itu yang ya hari ini, sehingga kita juga lihat jangan sampai ya distributor ini mungkin ada ya stok-stok yang lama yang masih dipertahankan atau dijual lagi. Kita mengingatkan kepada mereka terutama sehingga mereka juga hati-hati, sehingga jangan sampai nanti stok yang lama ini masyarakat juga belanja ya menggunakan, masyarakat juga konsumsi, akhirnya nanti ya mempengaruhi mereka dan terjadi hal yang cukup fatal menyangkut kesehatan lain. Nah itu, sehingga kita hari ini turun dengan tim yang cukup banyak ini, tim pengendali inflasi daerah ini kita turun ini ya, sehingga ya ini sudah merupakan ya kegiatan rutin biasanya memasuki hari-hari raya, hari-hari besar. Nah, itu kita turun, contoh seperti masuk ke hari raya, seperti ya Natal, Tahun Baru, atau mungkin hari raya yang Lebaran, kita turun biasa cek langsung ke gudang-gudang, sehingga kita juga mengingatkan kepada distributor sehingga mereka ya hati-hati, mereka ya melakukan bisnis ya hati-hati, karena ini dampaknya kepada masyarakat, keselamatan kesehatan masyarakat. Ya, distributor yang sebagai sampel tadi ya hampir mereka sudah menyanggupi dan menyampaikan bahwa kesiapan mereka untuk Natal dan Tahun Baru cukup, malah ada yang lebih, dan juga ada juga yang menyampaikan bahwa barang juga dalam perjalanan juga untuk datang dengan kapal juga akan menyusul ke sini untuk mengantisipasi ya Natal dan Tahun Baru. Bapak terkait distributor yang kami ada minuman yang tadi diambil, dibawa dan diingatkan kepada dia agar hari Rabu dia ikut ke kantor, sehingga nanti kita cek ya, izinnya, cek kelayakannya apakah layak atau tidak, sehingga dia perlu diingatkan, diberitahukan, sehingga kalau ketika kadaluarsa barangnya stoknya sudah lama, mungkin barang itu perlu dimusnahkan. Dimusnahkan tidak bisa dia sendiri, bisa melibatkan tim ini juga media, sehingga barang itu perlu dimusnahkan, masyarakat tahu, dimuat dan dibuat berita acara, dokumentasi, sehingga semua orang tahu bahwa betul-betul barang itu sudah expired, dimusnahkan, sehingga jangan digunakan, diarahkan ke masyarakat lagi. Ya. Sudah tidak ada ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sudah ada peningkatan dari tahun-tahun kemarin. Tapi apa yang kita lihat tadi memang betul. Sebenarnya ada standar, itu standar cara penyimpanan gudang yang baik. Itu seperti apa, itu ada standarnya. Ya harapannya nanti kepala gudang sama owner ini bisa mempelajari itu, atau mungkin disosialisasikan ya Pak ya. Biar tahu kalau misalnya tadi kita lihat di tempat sebelumnya kayak di Bone tadi, penyimpanannya masih tumpukannya itu melebihi batas. Itu kalau safety-nya kan nggak bagus ya, ketika nanti ada goyang atau jatuh kena orang kan juga kasihan pegawainya gitu. Pegawainya juga nggak pakai helm, tadi juga 1-2 nggak pakai masker, seperti itu ya harus kita perhatikan seperti itu. Kayak tadi yang Ibu sampaikan betul,
Ini penyimpanan kayak sabun, kayak yang berbau menyengat itu tidak boleh berdekatan dengan makanan. Itu bisa menyebabkan kontaminasi seperti itu bagus. Ada kok pedomannya itu cara penyimpanan di gudang yang baik. Bahkan cara retail pangan yang baik kayak di Alfamart kayak di mana itu seperti apa itu nyimpannya itu ada pedomannya. Nah itu harapannya mereka itu nanti kita pernah sosialisasikan dulu. Nanti kita update lagi lah biar mereka lebih paham lagi, lebih bagus lagi tentang cara penyimpanan dan pengaturan di retail maupun di gudang seperti itu. Pak Rian, jadi rata-rata gudang yang ada nih belum memenuhi prosedur untuk penyimpanan dan sesuai aturan gitu. Sebagian besar sih sudah Pak, tapi kan kita lihat titik-titik kritis yang kita bisa lihat tadi kayak penataan, kayak penempatan produk A dengan produk B seperti itu. Tapi sudah cukup bagus lah. Pak, untuk Nataru sendiri dari BPOM akan sering melakukan pengecekan bagaimana Pak? Baik, kalau dari Badan POM itu untuk kegiatan Nataru kita ada program khusus, Bapak izin, kita tiap minggu akan ada turun nanti. Tiap minggu akan ada turun, tentu yang sudah diperiksa ini jadi perhatian kami juga, apakah nanti perlu ditindaklanjuti oleh kami sendiri atau tidak. Tapi kita tiap minggu ada kegiatan, nanti kita ngajak dengan tasbih yang lain, mungkin dari Polres, dari perdagangan juga seperti itu. Nanti akan kita infokan juga ya.